Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran kewirausahaan kelas 11. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hak atas kekayaan intelektual yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan membicarakan mengenai hak kekayaan industri. Bagaimana contohnya atau macam-macamnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat beberapa contoh atau merek lokal yang ini semua merupakan hasil karya cipta anak negeri. Keterkaitan antara gambar-gambar ini dengan materi kita hari ini yaitu bagian dari kekayaan industri yang sangat-sangat dijaga oleh perusahaan masing-masing. Nah, mari kita pelajari bersama mengenai hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian dan melindungi pemilik usaha dari plagiatisme atau peniruan atau penggandaan. Nah, hak kekayaan industri ini meliputi beberapa hal yaitu hak paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak ruang, rahasia dagang, dan perlindungan varietas jenis tanaman. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat beberapa gambar terkait dengan contoh dari hak kekayaan industri. Hak perlindungan varietas tanaman ini digunakan untuk melindungi varietas atau jenis tanaman yang baru diciptakan dengan cara bisa menggabungkan antara tanaman satu dengan yang lain yang berasal dari keluarga yang sama. Kita sampai pada hak paten. Hak paten merupakan bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual untuk mencegah adanya penggunaan suatu barang atau penemuan tanpa izin penemu aslinya. Hak paten ini bisa diajukan oleh seorang atau lembaga agar produk yang dihasilkan tidak digunakan sembarang orang tanpa izin. Dalam hak paten, pemilik hak paten berkewajiban membayar pemeliharaan hak paten di mana pemeliharaan hak paten ini dibayarkan setiap setahun sekali. Hak-hak yang dimiliki oleh pemilik hak paten antara lain hak eksklusif. Jadi, hak eksklusif ini hak yang hanya diperuntukkan oleh si pemegang hak paten saja. Kemudian, pemegang hak paten berhak memberikan lisensi atau sertifikat kepada orang lain sesuai perjanjian. Misalnya, ada produk elektronik dari negara tertentu, kemudian salah satu dari kalian melakukan pembelian hak paten dari produk tersebut, kemudian kalian akan diberikan lisensi dari perusahaan tersebut untuk memasarkan produk tersebut. Kemudian, pemilik hak paten berhak melakukan gugatan atas ganti rugi dan berhak melakukan tuntutan kepada orang atau lembaga yang melanggar hak pemegang paten. Nah, di sini mungkin kalian sering melihat beberapa berita di televisi maupun membaca berita secara online, ada perebutan hak paten terhadap suatu ciptaan. Nah, hak merek dagang. Hak merek dagang merupakan salah satu contoh hak kekayaan industri. Hak merek dagang merupakan suatu nama, istilah, simbol, dan desain yang digunakan untuk mengidentifikasi produk para penjual dan digunakan untuk melacak keberadaan produk tersebut serta melindungi terhadap produk yang unik atau berbeda dari yang lain. Nah, merek dagang ini biasanya kalian temukan di kemasan-kemasan produk, misalnya produk roti dengan merek dagang A, produk roti dengan merek dagang B. Merek dagang ini merupakan identitas dari sebuah produk. Merek dagang ini juga digunakan sebagai tolak ukur kualitas dan kepuasan pelanggan, di mana kalau merek dagang ini juga sebagai aset perusahaan dan sumber pendapatan. Misalnya, kalau kalian menciptakan suatu produk, kalian belum tahu namanya seperti apa, tapi kalian sudah mengenalkan ini loh produk saya. Misalnya, kalian membuat roti coklat, kalian kenalkan, ini loh masyarakat, saya membuat roti coklat. Kalau di dalam roti coklat itu tidak ada merek dagang, maka orang-orang hanya akan mengenal roti coklat yang dibuat kalian tadi. Kalau orang-orang pengen membeli lagi, ada roti coklat yang sama dengan yang kalian produksi, orang mesti akan terkecoh dengan produk yang lainnya yang sama dengan produk kalian. Nah, jenis-jenis merek dagang itu ada terdapat
5 macam jenis, antara lain merek produk, merek pribadi, merek perusahaan, merek regional, dan merek budaya. Mari kita pelajari satu persatu apa perbedaan dari jenis-jenis merek dagang tersebut. Yang pertama, jenis merek dagang produk. Nah, coba kalian lihat, terdapat beberapa contoh merek dagang produk. Merek produk merupakan merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang membedakan dengan produk yang lainnya. Merek dagang biasanya menggunakan nama yang unik dan mudah diingat sehingga akan mendorong konsumen untuk tertarik kepada produk tertentu. Coba kalian lihat contoh-contoh merek produk yang ada. Mereka menggunakan nama-nama unik. Mungkin kalian belum banyak yang tahu bahwa nama-nama merek dagang produk ini asli dari Indonesia meskipun dengan pelafalan atau dengan nama identitas yang diambil dari bahasa asing. Merek dagang yang kedua yaitu merek dagang pribadi, di mana merek ini sebagai alat pemasaran yang dipopulerkan di masyarakat untuk sebutan politikus, artis, musisi, public figure, dan biasanya nama-nama tersebut unik ketika kita mendengarnya. Mungkin kalian mengenal salah satu public figure, Lord Adi. Sebenarnya nama aslinya bukan Lord Adi, tapi orang banyak menyebutkan dengan nama Lord Adi. Nah, ini yang menjadi brand atau identitas diri untuk bisa dikenal di masyarakat. Kemudian ada juga pebasket sombong. Ada juga The Godfather of Broken Heart untuk lebih memudahkan mengenal public figure yang ada. Jenis merek dagang yang selanjutnya itu merek perusahaan, di mana merek yang digunakan sebuah perusahaan untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar. Di sini saya berikan contoh, ada perusahaan Unilever yang menaungi banyak sekali merek dagang di perusahaannya. Ada makanan, sabun, minuman, dan sebagainya. Perusahaan yang selanjutnya yaitu Sido Muncul. Sido Muncul ini merupakan perusahaan yang memiliki banyak produk yang dihasilkan. Perusahaan yang selanjutnya yaitu Lion Group. Ini merupakan salah satu contoh merek dagang perusahaan. Merek dagang regional. Merek dagang regional ini bertujuan untuk memunculkan gambaran produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebut oleh orang. Gudeg Jogja berasal dari Jogja, sate ayam Madura berasal dari Madura, soto Lamongan berasal dari Lamongan, nasi Padang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Meskipun produk-produk ini dibawa ke daerah lain atau mungkin ke negara lain, nah, nama-nama tersebut tetap akan melekat di dalam produk tersebut. Jenis merek dagang budaya digunakan untuk mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang-orang dari tempat tertentu. Nah, saya contohkan ondel-ondel dari Jakarta. Ada reok Ponorogo. Nah, orang-orang akan mengetahui bahwa reok tersebut berasal dari Ponorogo. Selanjutnya, dalam pembuatan merek dagang, kita harus memperhatikan beberapa hal, antara lain singkat, jelas, dan menarik untuk penyebutan merek dagang. Mudah dibaca dan diucapkan, enak didengar, mudah diingat, mengandung makna, dan bersifat universal. Jadi, terdapat beberapa cara dalam membangun merek dagang, antara lain kita harus menginovasi produk yang kita buat, kreativitas dalam pengembangan produk kita. Kita juga harus mengetahui keunggulan produk yang kita miliki. Kemudian kita harus membuat kemasan produk yang semenarik mungkin agar orang-orang itu tertarik. Jika kita sudah membuat produk, sudah membuat nama produk, maka kita harus mengenalkan produk tersebut bisa melalui sosial media, bisa melalui networking atau jalur-jalur promosi yang dilakukan oleh perusahaan, bisa melalui promo iklan. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai hak kekayaan industri yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hak kekayaan industri ini berfungsi sebagai identitas dari sebuah produk, di mana identitas tersebut harus dipatenkan, harus dilindungi, dan dikenalkan kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.